masuk periode 5, entah itu tanggal 23 April maupun 24 April, entah sesi berapapun, yang penting tanggal ini, berarti teman-teman masuk periode 5, berarti untuk koordinasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman sudah berhasil ya mengunduh formulir seleksi akademik atau cetak kartu peserta ujian seleksi akademik PPG tahun 2022. Nah, pada bagian ini di sini diberikan secara mendetail terkait tentang data seleksi akademik kita, yaitu kita itu masuk LPTK mana, waktu ujian kita ini kira-kira kapan. Tentunya setiap peserta satu dengan yang lain itu akan berbeda. Selanjutnya di sini kita mendapatkan surat edaran terbaru kemarin tertanggal 1 April teman-teman, yang mana pada lampirannya di sini dijelaskan terkait tentang jadwal pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, mulai dari koordinasi, uji coba aplikasi serta pelaksanaan seleksi akademik. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan dan teman-teman masih banyak menyisakan pertanyaan, ini adalah dibagi per periode ya, antara periode 1, periode 2, 3, 4 dan juga periode 5. Kalau misalkan di sini kita mendapatkan jadwal yang seperti ini, di sini tidak ada periodenya, ini kira-kira ini kita bagaimanakah untuk persiapannya? Misalkan di sini tanggal 9 April, berarti di sini masuk periode berapa? Kalau misalkan 9 April, berarti nanti untuk koordinasi dengan pengawas ini kapan, uji cobanya ini kapan. Kemudian juga ada juga yang sesi 1 tertanggal 9 April, kalau ini adalah sesi 2. Kemudian ada lagi yang nanti tanggal 23 April masuk sesi 18. Kemudian lagi ada teman yang bertanya juga di sini tanggal 13 sesi yang ke-8. Bagaimanakah kita untuk mengetahui kita masuk sesi berapa, dikarenakan pada kartu ujian kita tidak ada pembagian sesinya. Nah, dari sana itu hanya kita dapatkan jadwal pelaksanaan seleksi akademik saja. Lantas untuk koordinasi dengan pengawas melalui WhatsApp dan uji coba ini kira-kira kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya teman-teman telah memiliki jadwal pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG tahun 2022. Nah, di sini dibagi ada 3 kegiatan penting yang teman-teman harus segera ikuti ya setelah berhasil mencetak kartu peserta ujian beserta bisa melihat untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademiknya. Nah, sebelum kita mengikuti seleksi akademik, di sini ada 2 bagian penting yang harus teman-teman ikuti, yaitu koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp dan juga uji coba aplikasi oleh peserta. Simulasi bagaimanakah cara menggunakan kamera zoom-nya, kemudian bagaimanakah cara untuk masuk ke aplikasi dan nanti akan diberikan latihan soal untuk mengerjakan sementara. Nah, di sini teman-teman dibagi ada periode 1, 2, 3, 4 dan juga periode 5. Nah, di sini kita mencoba untuk cek pada kasus yang pertama, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada kasus yang seperti ini. Kira-kira ini nanti kalau misalkan waktu ujiannya ini adalah hari Sabtu tanggal 9 April, di sini masuk sesi yang kedua. Ini berarti beliau ini masuk ke sesi yang keberapa, teman-teman? Di sini masuk ke periode yang pertama atau kedua, ketiga, 4 atau kelima. Nah, di sini teman-teman untuk mengetahui kita masuk periode 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mana? Di sini teman-teman berpacu pada waktu ujiannya ya. Nah, ini teman-teman pantau waktu ujiannya. Kalau misalkan di kartu peserta ujian kita untuk waktu ujiannya, misalkan di sini Sabtu tanggal 9 April 2022 masuk sesi 2. Berarti tanggal 9 April waktu ujiannya, berarti di sini masuknya adalah di sini, teman-teman. Ini berarti masuk tanggal 9 sampai 10 April 2022 ini ya. Berarti masuk sini, teman-teman. Nah, kalau misalkan peserta yang pertama ini, beliau ini adalah waktu ujiannya 9 April sesi 2, jamnya sekian, yaitu jam setengah 2 siang sampai jam 4 sore. Berarti kawan kita ini masuk ke periode yang pertama. Kalau misalkan di sini masuk periode pertama, ujiannya berarti tanggal 9, berarti teman-teman harus sudah ikut koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp, yaitu pada tanggal 7 April, teman-teman. Berarti tanggal 7 April hari Kamis ini teman-teman harus koordinasi dengan pengawas ya. Nah, ini berarti tanggal 7 ini harus sudah koordinasi, dan nanti untuk tanggal 8-nya
ini teman-teman sudah melakukan uji coba aplikasi oleh peserta ya. Nah, nanti jamnya sekian, ini dibagi menjadi 4 sesi. Tentunya untuk melakukan koordinasi dengan pengawas dan juga uji coba, ini akan teman-teman dapatkan informasinya ini melalui grup WhatsApp yang teman-teman sudah dapatkan ya teman-teman. Nah, ini jadi grup WhatsApp-nya sudah didapatkan ini. Makanya teman-teman setelah berhasil mencetak kartu peserta ujian, ini teman-teman segera bergabung ke grup WhatsApp ya, supaya nanti untuk rangkaian kegiatannya teman-teman tidak akan ketinggalan. Oke, fix ya untuk tanggal 9 April berarti di sini masuk periode 1. Untuk koordinasi peserta dengan pengawas ini tanggal 7 April, uji coba aplikasi ini tanggal 8 April. Nah, berikutnya untuk contoh kasus yang kedua. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, misalkan seperti ini adalah untuk data seleksi akademiknya adalah seperti ini, yaitu tanggal 9 April sesi 1. Ini adalah sama dengan peserta yang pertama ini, cuman bedanya adalah pada sesinya ya. Kalau sesi 1 ini adalah dimulai jam 9 sampai jam 11.30. Kebetulan ini adalah di waktu Indonesia Barat ya. Nah, ini berarti di sini nanti untuk waktu pelaksanaan ujian ini adalah di hari yang sama, tanggal 9 April. Cuman bedanya di sesinya saja, waktu mulai ujian dan selesainya. Karena di sini masuk tanggal 9 April, berarti di sini juga masuk di sini teman-teman. Nah, ini berarti peserta yang kedua ini masuk ke periode 1 juga teman-teman. Berarti melakukan koordinasi dengan pengawas ini adalah tanggal 7 April. Kemudian uji coba aplikasi ini tanggal 8 April ya. Oke, jelas ya untuk peserta yang kedua. Kemudian untuk peserta yang ketiga, ini teman-teman yang bertanya nih ya. Nah, ini adalah misalkan saja untuk waktu ujiannya ini adalah hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022. Ini masuk sesi 18. Nah, ini teman-teman, kalau ujiannya ini hari Sabtu tanggal 23 April, teman-teman cek saja tanggal 23 April di sini masuk pada jadwal yang mana. 23 April berarti masuk di sini ya teman-teman ya. Nah, ini masuk di periode 5 berarti. Ini masuk periode 5, 23 April sampai 24 April itu adalah masuk periode 5. Berarti kalau teman-teman masuk periode 5, entah itu tanggal 23 April maupun 24 April, entah sesi berapapun, yang penting tanggal ini, berarti teman-teman masuk periode 5. Berarti untuk koordinasi pengawas dengan peserta melalui grup WhatsApp ini adalah nanti dilakukan pada tanggal 21 April teman-teman. Kemudian untuk uji coba aplikasi oleh peserta ini adalah tanggal 22 April 2022. Oke, jelas ya untuk peserta yang ketiga. Satu lagi untuk pertanyaannya. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru, saya ujian tanggal 13 ya. Ini tanggal 13 sesi ke-8. Jadi untuk jadwal sosialisasi dari pengawas ini tanggal 7 dan percobaan ini tanggal 8. Pada jadwal di bawah ini saya masih bingung. Nah, seperti ini. Nah, tanggal 13. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan tanggal 13, kalau kita lihat pada jadwalnya, jadwal tanggal 13 ini berarti di sini masuknya di sini. Masuknya di sini tanggal 13, ini tanggal 12 sampai 13 ini adalah masuk ke periode yang kedua. Kalau misalkan sesuai dengan jadwal, kalau teman-teman masuk di tanggal 13 berarti masuk periode 2. Untuk koordinasi peserta dengan pengawas berarti tanggal 10 April. Untuk uji coba ini adalah tanggal 11 April. Namun di sini teman-teman, tentunya nanti teman-teman mengikuti arahan dari pengawas ya, arahan dari pengawas, dikarenakan untuk segala sesuatunya apakah nanti ada perubahan atau tidak nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Nah, makanya teman-teman setelah berhasil mencetak kartu peserta ujian, teman-teman segera bergabung ke grup WhatsApp dengan pengawas ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Semoga sukses teman-teman, lolos semua ya di seleksi akademik di tahun ini, dan akhirnya nanti bisa lulus PPG mendapatkan sertifikat pendidik. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.